Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada seluruh pengunjung dari kegiatan Muslim Life Fair, kegiatan rutin tentunya insya Allah, kegiatan Muslim yang sangat bermanfaat, sangat positif insya Allah. Dan teman-teman, hari ini kita akan mengadakan sebuah kegiatan talk show, tentunya chit chat bersama dengan Ustaz Khalid Basalamah, Hafizahullah Ta'ala. Dan hari ini tentunya teman-teman dari Muslim Life Fair juga telah memberikan tema khusus ya, Journey to Taqwa. Dan kita akan coba untuk merelatekan dengan tema yang insya Allah akan datang, momentum yang akan datang yaitu Ramadan. Oleh karena itu kami bersama dengan tim memberi judul Menata Hati Menuju Ramadan insya Allah. Dan sebelumnya saya juga ingin mengucapkan jazakumullahu khairan untuk semua teman-teman yang telah merancang acara ini. Kepada KPMI, 5 event, tim Muslim Life Fair dan juga bersama dengan tim berserta dengan Mas Dery Novadatu tadi yang alhamdulillah sudah memberikan kesempatan untuk kita hadir di sini insya Allah. Dan selanjutnya teman-teman kita akan segera memulai tentunya karena memang tidak memiliki banyak waktu untuk kegiatan talk show pada sore hari ini. Mungkin kita akan mencoba untuk menyapa terlebih dahulu guru kita Ustaz Khalid Basalamah. Assalamualaikum Ustaz, hayakallah. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, khair insyaAllah. Baiklah Ustaz, jadi pada sore hari ini seperti yang kita bilang, itu kita mencoba untuk membahas tentang bulan Ramadan Ustaz. Mungkin kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana sih persiapan tentang bulan Ramadan sendiri dan juga mungkin akan sedikit menyinggung bagaimana sih kita di bulan Ramadan sendiri dan bagaimana setelah bulan Ramadan itu pergi mungkin. Kurang lebih seperti itu insya Allah Ustaz. Dan mungkin untuk materi pertama, Ana ingin langsung menanyakan saja Ustaz. Di bulan Ramadan ini sendiri itu tentunya sebelum kita masuk ke bulan Ramadan itu banyak kita mendengar kata-kata tentang takwa, bahwa seseorang itu harus menjadi orang yang bertakwa. Sebenarnya takwa ini dalam makna sendiri secara dalam Al-Quran dan Sunnah itu artinya apa Ustaz? Dan kenapa Allah menjadikan puasa ini sebagai sarana bagi orang-orang untuk menjadi takwa? Bagaimana Ustaz? Nah, mungkin bisa untuk mulai sembari dengan menyapa teman-teman. Pertama-tama mungkin saya pribadi memberikan dukungan kepada semua generasi muda Muslim. Dari satu sisi sebagai pengelola event-event seperti Muslim Life Fair dan yang sejenisnya agar terus dikembangkan karena memang acara-acara seperti ini mungkin dibutuhkan untuk konsumen Muslim mendapatkan produk-produk Muslim sekaligus tentunya menghadiri kajian-kajian yang diadakan. Ini menarik sekali, belanja sambil belajar. Kemudian juga manfaatnya buat para produsen Muslim agar mereka bisa memperkenalkan produk-produknya. Juga untuk generasi muda Muslim yang hadir di sini dari kota Bekasi dan mungkin dari kota-kota yang lainnya. Menghadiri majelis ilmu itu adalah sesuatu kewajiban, bukan pilihan bagi seorang Muslim. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli Muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi semua laki-laki dan perempuan Muslim. Jadi duduk di majelis ilmu seperti ini, mendengarkan tentang keutamaan ibadah tertentu atau motivasinya, kenapa harus kita mengerjakan, supaya kita bisa rajin mengerjakan dan juga mempelajari tentang larangan-larangan sehingga kita menjauhi yang Allah larang, maka ini adalah hal yang positif. Dibandingkan banyak generasi muda Muslim menghabiskan waktunya pada hal yang tidak bermanfaat. Terlebih lagi sekarang event mau menjelang Ramadan, memang kita harus punya persiapan sebelumnya. Mungkin lebih kepada itu. Baik, beranjak dari pertanyaan tadi sebenarnya, itu dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum." Di akhir ayatnya la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya puasa ini bukan satu-satunya ibadah buat kita, umat Muhammad SAW, tapi berlaku bagi semua umat-umat manusia yang beriman kepada Allah dari umat nabi-nabi sebelum kita.
Dan targetnya adalah la'allakum tattaqun. Memang untuk mencapai tingkat ketakwaan. Mungkin tadi itu sebabnya kenapa muncul pertanyaan, apa itu takwa? Supaya kita semua bisa memahaminya. Kalau secara letterlet supaya mudah difahami adalah patuh. Takwa itu patuh. Jadi targetnya adalah bagaimana supaya kita patuh kepada Allah. Dan apapun perbuatan, perkataan, pemikiran, niat yang mengarah kepada ketaatan kepada Allah masuk dalam masalah takwa. Dan apapun upaya untuk meninggalkan yang dilarang, baik haram ataupun makruh, masuk dalam masalah takwa. Ramadan memang dijadikan sebagai event training, peningkatan skill spiritual kita atau ketakwaan kita kepada Allah itu setahun sekali. Dan tidak ada lembaga yang sebesar Ramadan. Karena hampir seluruh dunia, kaum muslimin, dari suku manapun, di negara manapun, kalau tiba Ramadan, sama. Mereka berlumba-lumba untuk melaksanakan ibadah puasa yang merupakan rukun Islam, di siang pagi hari sampai menjelang maghrib. Di malam hari juga mereka beraktivitas dengan sholat tarawih berjamaah. Masjid-masjid pada penuh, Al-Quran pada dibaca. Banyak syariat Allah SWT dipraktikkan, umrah Ramadan, sedekah di bulan Ramadan, memperbanyak zikir dan segala macam hal. Juga perekonomian hidup. Karena di bulan Ramadan banyak orang yang membeli kebutuhan untuk buka puasa, untuk sahur, juga kebutuhan mau lebaran. Semua ini adalah hal-hal yang positif. Tujuannya adalah bagaimana supaya kita mencapai tingkat skill spiritual kita yang terbaik. Jadi kalau mungkin ada orang sepanjang tahun 11 bulan dia gak pernah puasa sunnah, Senin Kamis misalnya, Ayyamul Bid misalnya, maka di Ramadan dia dipaksa mau nggak mau tanda kutip untuk berpuasa. Dan kita tahu hadis Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, semua amal ibadah anak Adam, ini hadis kursi, sudah ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Kata Allah, karena dia milikku, aku akan membalasnya secara langsung. Jadi kita mendalami dan menekuni ibadah yang paling besar pahalanya. Sehingga minimal setahun sekali ada catatan di buku amal kita, ada amal saleh. Kita ada sholat tarawih. Tarawih artinya santai. Dia sebenarnya sama saja istilahnya dengan tahajud, qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Tarawih ini sama. Kenapa dinamakan qiyamul lail atau tahajud itu tarawih di Ramadan? Karena diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi habis sholat ba'diyah isya, sebagaimana sudah kita tahu sama-sama, kita udah bisa sholat tahajud. Dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Karena selain Ramadan biasanya kita dianjurkan untuk mengakhirkan sampai menjelang sholat subuh gitu ya. Dan ini juga minimal agar tercatat di buku seorang muslim yang sepanjang tahun belum sholat malam, mereka punya pahala sholat malam. Dan untuk kedua ibadah ini, kalau seseorang mengerjakannya karena keimanan, yakin itu perintah Allah, dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, betul-betul dia menggebu-gebu untuk mengejar keutamaan yang dijanjikan dan yakin Allah akan membalasnya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Begitu juga dengan salat malamnya atau tarawih. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi SAW, siapa yang mendirikan malam Ramadan, salat tarawih, karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Dalam riwayat yang lain, siapa yang salat qiyam Ramadan atau tarawih itu sampai imamnya bubar, misalnya habis ba'diyah isya, antum salat atau anda salat di sebuah masjid yang imamnya salat 11 rakaat misalnya. Setengah jam selesai misalnya salatnya, kita tunggu sampai imam selesai witirnya, maka akan dicatat baginya pahala solat semalam suntuk. Jadi motivasinya sangat besar. Belum ibadah-ibadah yang lain. Seseorang bisa meraih pahala puasa, kalau dia puasa 30 hari, dia bisa raih pahala 60 hari, dia bisa raih pahala 90 hari, dia bisa raih pahala ribuan hari kalau dia mau. Walaupun dia hanya mengerjakan 30 hari. Caranya gimana? Membuka puasakan orang. Ada motivasi untuk sedekah. Karena kata Nabi SAW, siapa yang buka puasain orang yang puasa, dia akan meraih pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun. Contoh kita beli air mineral
satu dus yang 48 isinya, yang gelas itu paling antara 20.000 sampai 40.000 rupiah. Ini yang paling bagus mereknya mungkin sudah 40.000 rupiah. Kalau kita beli sehari satu dus misalnya, maka berarti hari itu kita dapat pahala kalau kita bagiin di masjid, orang buka puasa dan memang dikonsumsi oleh 48 orang satu gelas. Berarti dengan puasa kita 49, kita mendapatkan per hari itu 49 pahala puasa. Kalau dikali 30 hari, berarti kita punya ribuan pahala puasa. Itu kalau kita cuma menyumbang satu dus per hari. Kalau kita menyumbang 10 dus, kalau kita menyumbang 100 atau 1000 dus, berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Jadi semua itu sebenarnya amalan-amalan kepatuhan kepada Allah SWT. Di bulan Ramadan dianjurkan membaca Al-Quran. Para sahabat menyibukkan diri mereka mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana kita sudah tahu, amal Al-Quran memiliki 4 hak dari kita. Membacanya, ngerti atau tidak ngerti. Berurut dari surah Al-Fatihah surah nomor 1, Al-Baqarah surah nomor 2, Al-Imran surah nomor 3, An-Nisa surah nomor 4, Al-Ma'idah surah nomor 5, Al-An'am, Al-Anfal, Al-A'raf, terus sampai surah nomor 114, yaitu An-Nas, khatam. Ngerti nggak ngerti? Kalau yang belum tahu maka tinggal belajar. Bulan Ramadan momentum untuk belajar Al-Quran. Dalam hadis Bukhari dikatakan, Nabi SAW di Ramadan, setiap malam Ramadan dijenguk atau didatangi oleh Jibril, dan Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Yang kedua adalah mentadabburi isinya, merenungi makna-maknanya. Karena dikatakan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka merenungi makna-makna Al-Quran itu? Namun cara merenunginya tidak harus berurut dari surah nomor 1 Al-Fatihah sampai surah 114 An-Nas. Cuma kita bisa memilih surah yang paling menggelitik buat kita. Contoh misalnya saya pengen sekali mengetahui kenapa Allah menamakan surah Al-Ankabut, surah laba-laba. Kenapa Allah menamakan surah An-Naml, semut misalnya. Lalu kemudian kita mulai tadabbur atau membaca ayat-ayatnya dengan terjemahannya. Kalau bisa dengan tafsirnya, maksimal sehari mungkin 10 ayat. Betul juga yang ketiga menghafalnya. Sama menghafal per hari 10 ayat misalnya. Habis sholat subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. Sehari kita sudah baca atau menghafal 10 ayat Al-Quran. Dan diulang-ulangi di sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat qiyamul lail. Kalau dikali 1 bulan kita bisa menghafal 300 ayat Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan isinya. Nah di Ramadan momentum membaca Al-Quran, mengenal pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran 1 hari di Ramadan itu 2 kali. Ya, kalau kita biasanya satu Al-Quran kita satu kali Al-Quran itu 30 hari. Kalau beliau 1 hari 2 kali khatam. Artinya 1 bulan kalau 30 hari bisa 60 kali mengkhatam Al-Quran. Sebagian salaf menutup toko-toko belanjaan mereka untuk membaca Al-Quran. Ada yang meninggalkan majelis ilmunya karena ingin mengkhatam Al-Quran. Jadi bulan yang sangat mulia. Bulan meningkatkan lagi ketakwaan dari sisi yang lain, ibadah seperti umrah. Umrah di bulan Ramadan bagi orang yang punya kelebihan harta. Kata Nabi SAW, umrah fi Ramadan ta'adilu hujjatan ma'i. Umrah Ramadan sama pahalanya dengan haji bersamaku. Khusus umrah Ramadan, biayanya biaya umrah, aktivitas umrah kurang lebih 4-5 jam selesai insyaAllah umrah itu. Tapi pahalanya pahala haji. Plus lagi bersama Nabi SAW. Sadaqah yang dikeluarkan. Dikatakan dalam sebuah hadis, afdalu sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang dikeluarkan yang paling afdal, yang paling besar, paling dikeluarkan di bulan Ramadan. Jadi semua rangkaian-rangkaian ketaatan kepada Allah itu justru dimotivasi memang untuk dikerjakan di Ramadan sebagai bulan pelatihan. Rasionalnya, kalau ada orang, misal di sini teman-teman pernah hadir atau ikut ya lembaga-lembaga training nasional. Misalnya dia terkenal sangat bagus. Kita bicara secara spiritual lah. Kadang-kadang untuk meningkatkan satu skill saja itu harus bayar mahal. Contoh misalnya kejujuran, amanah, tanggung jawab. Tapi kita ikut di situ atau perusahaan berani membayar buat stafnya ikut karena diyakini trainernya bagus, kemudian staff yang mengatur multimedia penyelenggara itu bagus, diharapkan kita materi juga bagus dan diharapkan kita outputnya jadi orang yang bagus. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya dan harusnya kita sadari sekarang
Bahwasanya Ramadan lembaga training terbaik. Trainernya langsung Allah, staffnya semua malaikat, balasannya langsung sudah disebutkan akan dapat apa saja, gitu kan. Tinggal bagaimana seseorang memaksimalkan bulan Ramadan. Jadi ketakwaan adalah patuh kepada Allah, mengerjakan perintah. Sisi yang lain, takwa juga itu masuk kepada meninggalkan yang dilarang. Ramadan juga mengajar kita untuk itu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bohong, atau juga transaksi atau apapun yang berhubungan dengan manipulasi data, ya, dia tetap mengerjakan hal-hal seperti ini, lisannya bohong atau tulisannya bohong, idenya bohong misalnya, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk menilai lapar dan hausnya. Kita dilatih untuk terbiasa tidak bohong, ya, dihilangkan selama Ramadan. Terapi ini luar biasa ya, karena manusia itu dipegang lisannya, kejujurannya. Kalau sapi itu dipegang ekornya kalau ditarik. Kalau manusia itu lisannya. Seseorang kalau jujur, maka dia akan sangat dekat dengan kebenaran dan pasti disukai oleh Allah, disukai juga oleh orang-orang di sekitarnya. Kita kalau berteman sama seseorang selalu jujur, kita nyaman berteman sama dia. Enggak khawatir ditipu oleh dia, enggak khawatir dia berbuat kriminal di belakang kita dan seterusnya. Begitu juga hadis Nabi SAW tentang larangan secara umum kita berbuat dosa-dosa gitu ya. Siapa yang berbuat hal-hal yang sia-sia di Ramadan, minimal secara hukum kata ulama itu adalah hukumnya makruh, minimal ya. Kalau memang tidak sampai membatalkan, tapi kalau orang berbuat hal yang besar ya, sampai perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasanya, termasuk bahkan hubungan biologis suami istri saja yang dasarnya halal kalau selain Ramadan, selain lagi siang hari puasa tetap tidak boleh dikerjakan, maka bisa membatalkan puasanya, dan sekian banyak hadis-hadis Nabi SAW yang melarang seseorang muslim untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa gitu ya. Intinya takwa itu ngerucut kepada kepatuhan kepada Allah, dan Ramadan sedang mentraining kita untuk mencapai level takwa tertentu gitu. Baik, Masya Allah. Berarti kita memahami sendiri takwa ini berarti ketika masuk bulan Ramadan benar-benar kita harus memaksimalkan bulan Ramadan ini, Ustaz. Betul. Masya Allah. Karena kalau Ramadan aja dia tidak baik, Ramadan aja dia tidak patuh kepada Allah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, kira-kira kapan dia mau jadi baik? Karena Ramadan itu kita berada dimanapun di muka bumi ini, standarisasinya ada, sama semuanya orang. Umumnya orang puasa, umumnya orang baca Quran, umumnya orang sholat tarawih, umumnya orang berzikir, umumnya orang baik lah. Bahkan mungkin selain Ramadan mungkin kita tidak terlalu tersentuh untuk mengingatkan orang kesalahan. Misalnya ada orang merokok, orang melakukan perbuatan, kita kadang-kadang di luar Ramadan itu biasa. Tapi kalau di bulan Ramadan ada perasaan peduli, kita ingin ingatkan ini. Jangan sampai orang ini puasa, ini kesian, ini diingatkan. Ada kepedulian seperti itu. Jadi memang Ramadan ini momentum yang paling bagus untuk memperbaiki keadaan kita dan lebih bertakwa kepada Allah. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Lalu selanjutnya kita berbicara tentang tarhib Ramadan, Ustaz, menyambut bulan Ramadan. Dan apakah sudah terlambat bagi kita untuk mengetahui sebelum kita masuk ke Ramadan ini, Ustaz, bagaimana menata hati kita? Atau kira-kira apa sih, Ustaz, hal yang paling krusial untuk kita persiapkan sebelum masuk ke bulan Ramadan ini sendiri, Ustaz? Fadal, Ustaz. Ya mungkin yang pertama kalau kita mau sebutkan tarhib Ramadan ya, tarhib pakai ha ya, jangan pakai ha. Atau kita menggunakan bahasa targhib Ramadan, itu lebih tepat itu ya. Kalau tarhib pakai ha boleh, seperti orang bilang marhaban ya, selamat datang gitu ya. Tapi kalau tarhib pakai ha itu seperti berbau ancaman. Makanya Al-Mundhiri menulis buku At-Targhibu wa Tarhib. Targhib itu motivasi untuk beribadah, tarhib itu adalah ancaman. Jadi kita juga berhati-hati dalam menggunakan kosakata ini. Baik, kita boleh menggunakan tarhib tapi pakai ha ya. Apa persiapan kita kira-kira yang kita butuhkan? Yang pertama tentunya bagaimana kita memperdalam dan menguatkan ilmu. Salah satu yang Anda sedang hadir ini salah satu cara yang terbaiknya. Karena kita kembali mengingat lagi, mengenang lagi, mempelajari lagi agar bisa menjadi motivasi kita dalam menyambut Ramadan. Dan cara terbaik adalah mengenang dan mengetahui kembali apa yang kita dapatkan. Perlu Anda ketahui, tidak ada satupun ibadah dalam agama Islam yang tidak ada keutamaannya.
Sekecil apapun amal dalam Islam pasti ada janji positifnya, pasti. Jadi Anda punya hak dalam Islam bertanya, saya kalau sholat tahajud dapat apa? Saya kalau sholat duha dapat apa? Saya kalau sedekah dapat apa? Saya kalau bakti orang tua saya dapat apa? Haji umrah dapat apa? Bahkan garis bawahi baik-baik, setiap kali seorang muslim mengerjakan sebuah ibadah dan dia mengejar apa yang dijanjikan, itu puncak ibadah itu. Misal, boleh enggak saya sholat malam supaya doa saya mustajab? Nah memang itu yang dijanjikan. Boleh enggak saya sedekah supaya harta saya makin melimpah? Nah memang itu yang diberi, itu dijanjikan. Boleh enggak saya haji dan umrah supaya dosa saya dimaafkan? Nah memang itu janjinya. Justru puncak ibadah seseorang kalau dia mengejar apa yang dijanjikan. Nah itu motivasinya. Boleh enggak saya puasa Ramadan supaya saya sempurnakan rukun Islam saya? Boleh. Boleh enggak saya puasa Ramadan justru untuk menambah keimanan saya, untuk mencapai tingkat ketakwaannya? Boleh, memang itu targetnya. Boleh enggak supaya diampuni dosa-dosa saya? Nah memang itu targetnya. Jadi memang pembekalan penting sekali. Apalagi ibadah ini setahun sekali. Jadi boleh kita kembali mulai hari ini, terus besok, lusa sampai menjelang Ramadan nanti. Banyak mempelajari dan mengulangi tentang keutamaan dan janji-janji positif Allah berhubungan dengan puasa gitu kan. Dan rangkaian-rangkaian ibadah yang dikerjakan di dalamnya. Yang kedua, coba kita buat satu jadwal pribadi. Cek coba, ingat-ingat di Ramadan yang lalu, kira-kira ibadah apa yang kita masih bolong nih, yang belum bisa konsisten ya. Kemudian mulai kita tata, Ramadan ini saya akan perbaikin. Dan memang harus kita sendiri berupaya untuk itu. Karena kalau kita tidak ada upaya untuk itu, maka sulit sekali. Ya, kalau kita berharap orang lain yang mengubah kita ya, atau membuatkan kita program. Karena Allah SWT berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Kalau kita sudah berupaya, Allah akan berikan keberkahan. Allah akan berikan keberkahan. Coba susun, buatin program buat diri sendiri. Mulai Ramadan nanti, saya nggak mau ketinggalan sholat tarawih. Saya nggak mau ketinggalan sholat 5 waktu di masjid. Saya akan menjaga doa antara azan dan iqamah. Saya akan jaga hal-hal yang dilarang dalam agama. Kita komitmen dalam masalah itu. Gunanya, agar nanti selepas Idul Fitri kita terapkan 11 bulan ke depan. Kita jauh lebih bertakwa kepada Allah lagi. Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi. Kalau sekarang misalnya tahun lalu, kalau kita taruh angka 1 sampai 10, kita berada di angka 4. Tahun ini kita harus di angka 5. Tahun depan kita di angka 6. Terus begitu sampai kita bertemu dengan Allah, maksimal mendapatkan pahalanya. Ya. Yang ketiga, yang harus kita lakukan, cobalah berkumpul dengan orang-orang yang memang semangat untuk itu. Ya, ini generasi muda muslim yang masih berumah tangga atau sudah berumah tangga pun tidak masalah. Kalau tidak ada kegiatan yang mengikat kita, kita bisa aktif di musola, di masjid, di dekat rumah, ya. Di waktu-waktu kita lowong, minimal misalnya menjadi panitia di saat tarawih atau buka puasa, gitu kan? Atau nanti 10 terakhir masalah itikaf. Jadi kita itu mau nggak mau terikat dengan program-program ini. Atau kalau kita tidak terikat bantu masjid, minimal kita sama teman-teman tuh punya program. Misalnya kita janjian sholat 5 waktu di masjid bersama-sama, atau sholat tarawih bersama-sama, atau saling panggil memanggil, misalnya hadiri kajian di mana, gitu ya. Semua itu adalah hal-hal yang positif. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah memberkahi kita di Rajab dan Sya'ban. Ini kita Sya'ban dan menyampaikan kita di Ramadan. Para ulama salaf, mereka setelah Idul Fitri, mereka berdoa selama 6 bulan agar amal-amal mereka selama Ramadan diterima. Dan mereka juga berdoa lagi 5 bulan atau 6 bulan ke depan agar disampaikan Ramadan. Sekarang mumpung kita belum sampai Ramadan, kita gunakan kesempatan berdoa agar Allah sampaikan kita di Ramadan. Tidak cukup sampai di situ. Minta agar kita menjadi hambanya yang paling beruntung di bulan Ramadan, yang paling rajin beribadah, yang paling ikhlas, yang paling banyak yang mengerjakan ibadah tersebut dan paling banyak mengambil pelajaran. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Berarti apa perlu kita untuk melakukan salat taubat berulang-ulang menjelang bulan Ramadan seperti itu Ustaz? Enggak ada anjuran khusus mengulang-ulangi salat taubat sebelum Ramadan. Salat taubat dikerjakan sekali. Ya. Baik. Misal pun kalau ada orang merasa dirinya berbuat dosa, karena kata Nabi SAW, siapapun yang berbuat dosa, kemudian dia bersuci, sempurnakan wudhunya, kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia istighfar, sudahnya maka kecuali akan diampuni dosanya. Jadi tidak perlu juga setiap hari kita kerjakan, kecuali kita khawatir memang ada dosa-dosa yang kita kerjakan, tidak masalah. Ya. Baik.
Semoga Allah bisa membantu kita untuk menata hati kita sebelum Ramadan masuk insya Allah. Selanjutnya Ustaz, terkait dari Ramadan ini sendiri kita mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat itu merupakan tauladan terbaik untuk bulan Ramadan ini sendiri. Dan kita mengetahui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat itu berpuasa di saat mereka berperang di bulan Ramadan, benar Ustaz? Dan Masya Allahnya tentunya kita sebagai orang biasa kadangkala di bulan Ramadan itu sendiri ada rasa malas Ustaz. Kira-kira bagaimana Ustaz tipsnya supaya kita bisa menghadirkan motivasi yang kuat seperti para sahabat dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak malas-malasan di bulan puasa itu sendiri Ustaz? Jadi memang Ramadan itu pertama disyariatkan puasa di tahun 2 Hijriah. Dari waktu fase Mekah, 13 tahun Nabi berdoa belum ada perintah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu disyariatkan di tahun 2 Hijriah. Kita kan sekarang 1446 Hijriah, 47 Hijriah. Jadi kita berada sudah 1447 yang lalu Nabi hijrah ke Madinah. Nah, di tahun 2-nya disyariatkanlah Ramadan, puasa Ramadan. Ramadan sudah ada nama bulan Ramadan, tapi puasanya disyariatkan pertama kali waktu itu. Dan di tahun itulah diperintahkan juga perang Badr oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu sahabat terbagi dua. Ada yang puasa, ada yang batalin puasa. Karena Badr ini jarak safar dari kota Madinah. Kurang lebih 180 km dari kota Madinah. Dan para sahabat mengatakan, kami pada saat itu, ya, orang yang berpuasa melanjutkan puasanya tanpa menyalahkan orang yang membatalkan puasa. Dan orang yang membatalkan puasa juga mengambil keringanan itu tanpa menyalahkan orang yang puasa. Dan ini memang sebuah rukhsah ya. Kalau orang sedang safar, boleh dia mengambil rukhsah keringanan untuk membatalkan puasanya, tapi dia ganti di hari yang lain. Nah ini awal disyariatkannya puasa tersebut. Ya. Tadi apa yang antum tanya itu selain syariat tadi? Oh itu Ustaz, bagaimana kalau pada saat bulan Ramadan itu kita menjadi lemah? Bagaimana cara Enggak, kalau lemas ini kan sugesti ya. Kalau antum sahur, lalu memang sudah berpikir selalu di mindsetnya, kayaknya saya jam 11 nanti loyo nih. Jadi memang niatnya, sugestinya sampai jam 11 ya, dia lapar nanti jam 11. Coba kalau kita niatnya benar, sugestinya, tekadnya kuat, biar cuma makan kurma sebutir, minum segelas air, dia memang niat sampai buka puasa, dia akan bisa tahan. Mungkin antum pernah lalui di tahun-tahun sebelumnya ya, saya berapa kali begitu, hanya sahur dengan beberapa butir kurma air putih, tahan sampai azan maghrib. Kadang-kadang sholat maghrib habis terawih baru makan, biasa-biasa aja gitu. Malah kesempatan itu ya, kesempatan sekali orang untuk menata kembali kesehatan tubuhnya gitu ya, dengan masalah puasa. Jadi jangan memulai Ramadan dengan persepsi negatif. Saya bisa enggak ya? Kayaknya saya enggak mampu deh. Kayaknya begini dan begitu. Dia selalu kalimatnya pesimis. Sementara Nabi SAW mengatakan, saya tidak suka dengan pesimis. Dan saya suka dengan al-fa'al. Waktu ditanya kepada beliau, apa itu al-fa'al ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalimat optimis. Saya bisa, saya mampu. Ya. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak usah khawatir. Puasa itu jangan jadi beban. Puasa itu kesehatan, ibadah yang besar pahalanya. Kita hanya nggak boleh makan dan minum. Itu dari azan subuh sampai azan maghrib. Dari maghrib sampai subuh boleh makan. Kan gitu. Kenapa harus jadi beban? Dan kata Abu Darda radhiyallahu anhu, karena beliau begitu menikmatinya puasa, beliau mengatakan kalau bukan karena 3 hal, aku tidak berharap hidup sesaat pun di dunia. Lalu beliau sebutkan yang pertama itu justru nikmat menahan dahaga pada saat puasa. Beliau merasa haus-hausnya puasa itu justru puncak-puncak ibadah kepada Allah SWT. Beliau ingin nikmatin itu. Uthman bin Affan meninggal dalam kondisi puasa. Walaupun umurnya sudah 80 tahun lebih, beliau nggak mau tinggalkan puasa sampai sebelum dibunuh oleh kaum Khawarij waktu itu. Beliau sempat bermimpi sebelum dibunuh. Beliau bermimpi Nabi SAW mengatakan, hai Uthman bersabarlah karena engkau akan berbuka puasa bersama kami. Dan terlalu banyak ulama-ulama kita di masa dulu kaum salaf, mereka betul-betul menganggap puasa itu sebuah kenikmatan. Mereka menganggap puasa kenikmatan. Sebagian mereka bahkan mengatakan, kalau bisa memohon, aku akan memohon Ramadan itu sepanjang tahun. Tergantung antum jadikan itu beban atau jadikan itu sebuah kenikmatan. Itu persepsi kita. Kalau kita persepsinya menjadikan itu sebuah kenikmatan, kita nikmati saja gitu ya. Oke, dia akan jadi ringan buat kita. Ketika jadikan beban ya jadi beban. Ya.
Berarti kata kuncinya adalah jangan jadikan Ramadan itu beban ya Ustaz. Betul. Masya Allah. Lalu juga ada mitos Ustaz. Tidak tahu apakah ini mitos apakah dalil Ustaz. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Nah ini gimana Ustaz? Nah, ini salah. Tapi apakah orang puasa boleh tidur? Ya boleh. Jadi gini memahaminya. Puasa itu kan mulai azan subuh sampai azan maghrib kita berada di bahtera pahala puasa. Kita duduk, kita tidur, pahala puasanya tetap jalan. Itu benar. Tapi kalau tadi digunakan itu tidurnya orang puasa itu ibadah, nanti dia tidur terus. Ya kan? Habis subuh tidur, bangun sholat duhur, tidur lagi, nanti cuma 1 jam puasa. Tidur terus. Tapi apakah orang puasa boleh tidur? Boleh. Apakah orang kalau puasa sedang tidur, pahala puasanya tetap berjalan? Iya. Tapi jangan dibahas tidurnya sebagai ibadah. Kan itu. Karena memang dari azan subuh sampai azan maghrib dia ada bahtera pahala. Lagi jalan, lagi ngobrol, tetap pahala puasanya jalan. Ya. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Oke, selanjutnya kita masih di bulan Ramadan nih Ustaz. Bulan Ramadan ini mungkin tentu kita sudah termotivasi insya Allah untuk bulan Ramadan. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita Ustaz? Di bulan Ramadan ini tentu mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak-anak kecil, balita. Itu gimana sih cara ngajarin mereka puasa? Kadang ada ketakutan, nanti mereka tambah kurus, nanti mereka bagaimana sih mengajarkan mereka puasa secara penuh? Itu kira-kira bagaimana caranya? Ini yang membuat umat Islam jadi lemah. Ya. Kesian anak saya nggak bisa puasa, baru berkorban haus dan lapar sebentar. Gimana mau ajar anaknya jihad? Ya? Mau suruh perang lawan Yahudi di Israel, di Palestina, nggak bakal bisa. Orang haus saja sedikit dia jadi setan manusia buat anaknya. Gak usah nak, kesian nanti kau haus. Riwayat-riwayat yang sahih menceritakan kepada kita, para sahabat pada saat tiba Ramadan mereka motivasi anak-anak mereka untuk puasa. Dan ada seorang sahabat mengatakan begini, di saat anak-anak kami sudah rewel minta makanan, kami sibukkan mereka dengan mainan sampai tiba waktu buka puasa di maghrib. Nah, jadi tidak pernah dikenal di masa sahabat dan di masa Nabi itu, tidak pernah dikenal namanya puasa setengah hari. Ya. Ini hapus ini persepsi salah di kita ini selalu. Nggak apa-apa nak, kamu puasa setengah hari aja, batalin sekarang enggak. Jelasin ke dia, nak puasa hukumnya dari azan subuh sampai azan maghrib. Ibu, ayah sudah nggak tahan, baik silakan, tapi batal ya puasanya. Ya, kita bilang gitu, batal puasa. Jangan tanamkan ke dia persepsi, kalau dia dapat pahala, nggak ada. Dewasa sama anak-anak batalin ya batal puasanya gitu kan. Biarin dia faham gitu. Kami alhamdulillah didik anak-anak dari kecil puasa, nggak ada masalah. Tergantung kita sebagai orang tuanya motivasi kan. Kita bisa mengatakan oh hebat anaknya ayah, hebat ayahnya ibu bisa puasa ya. Kalau perlu sebelum balik memang kita sediakan hadiah pada saat buka puasa gitu kan. Apalagi kalau buka puasa atau puasa sebulan penuh akan dikasih hadiah apa. Itu bagus banget gitu ya. Jadi nggak usah terlalu mengganggu anak-anak dengan persepsi kita sendiri. Ya, ada di antara kerabat kami begitu. Anaknya selalu puasa Senin, Kamis, ya. Lalu ibunya yang datang. Ibunya bilang, "Sudahlah nak, enggak usah, suruh batalin." Nah, ibunya yang jadi setan manusia nih, ya. Malah suruh anaknya batalin puasa gitu. Jadi lebih baik dimotivasi puasa dan tidak usah khawatir. Tidak ada orang meninggal karena puasa, kecuali ajalnya datang gitu ya. Puasa itu baik, sehat. Syaitan biasa membebani kita seakan-akan puasa itu berat. Kena haus, kena lapar. Kalau haus, lapar kenapa? Enggak masalah kok gitu. Toh juga hanya sampai maghrib. Kalau kita kelaparan, peceklik sebulan, enggak makan sama sekali ya. Puasa Ramadan wajib semua muslim 24 jam enggak boleh makan, enggak boleh minum sama 1 bulan. Ya mati. Kemudian tidak begitu. Disuruh buka puasa, kata Nabi SAW, manusia tetap dalam keadaan sehat selama mereka segerakan buka puasa. Azan maghrib batalin. Dan mereka menerlambatkan sahur. Jangan makan sahur jam 1, jam 2. Azan subuh jam 5, makan setengah 5. Jadi nanti tahan laparnya gitu kan. Iya. Berarti tidak apa-apa kita memberi iming-iming hadiah kepada anak-anak kita. Boleh kita kasih hadiah. Boleh kita kasih hadiah, motivasi mereka, puji mereka, nggak masalah. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Lalu ada masalah lain lagi nih Ustadz, pas bulan Ramadan sendiri, itu bukber Ustadz. Bukber, buka bersama. Ini kadang juga sulit untuk ditolak Ustadz. Kadang ada bukber reuni,
SMA, kuliah, SMP, waliyahzubillah, kadang sampai SD Ustaz. Ini kadang kita juga untuk menolak sendiri itu juga ragu atau segan gitu sama teman-teman Ustaz. Kira-kira bagaimana sih Ustaz? Gak ada masalah. Gak ada masalah. Itu hal yang boleh saya dalam syariat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa beliau jadi khalifah karena inginnya mendapatkan pahala buka puasain orang, waktu itu sudah berada di akhir Ramadan. Waktu beliau jadi raja ya, tapi beliau tidak punya uang. Dan masa itu orang kalau minum air dari sumur. Maka beliau suruh sekretaris negara kalau kita sekarang iklanin di Madinah, Amir Mukminin Umar undang buka puasa. Orang pada datang semua, ramai banget. Satu kota datang. Dibagiin gelas-gelas dari tanah liat, biasa mereka minum dulu. Baru disuruh antri ambil air di sumur. Karena memang tempat ambil air di situ untuk minum. Tidak kayak kita sekarang ada galon, dispenser. Mereka ambil di sumur. Lalu orang pada nunggu semua. Sambil orang berpikir mungkin sebentar lagi keluar makanannya. Pas azan maghrib, sekretaris negara bilang silakan buka puasa dengan air di tangan kalian dan sudah selesai buka puasanya Amir Mukminin. Tapi orang mengerti Umar mau pahala. Maksudnya di sini, boleh nggak saya mengundang orang untuk bukber, saya yang traktir atau sama-sama saling bergilir, itu positif saja untuk meraih pahala teman. Ya. Tapi jangan juga taklif, jangan membebankan diri. Ya. Misalnya mewajibkan iuran, mewajibkan orang datang. Enggak, kalau orang tidak bisa ada halangan ya harus dimaklumi, gitu kan? Allahu a'lam. Apalagi kalau diisi dengan maksiat, ya. Mau buka puasa joget dulu misalnya atau apalah yang semisalnya, ini jangan isi dengan maksiat. Tapi kalau isi dengan pengajian masih masuk akal gitu ya. Allahu a'lam. Gitu ya, Masya Allah. Berarti kalau misalkan ada bukber tapi malah lalai sholatnya gimana Ustaz? Jangan, nggak boleh. Ya. Jadi gini ya, kalau buka puasa, baik kita bukber atau kita buka sendiri, ya, sebenarnya sunnah Nabi SAW itu mulia sekali. Kata beliau, sebaik-baik makanan seorang muslim berbuka puasa dan sahur adalah kurma. Adalah kurma. Dalam suatu riwayat yang sahih dikatakan Nabi SAW memulai buka puasa beliau dengan rutabat. Rutabat itu maksudnya kurma basah. Kalau tidak ada baru tamarat, baru kurma yang matang, yang sudah merah atau hitam. Kalau tidak ada, baru Nabi SAW ambil hasawat min ma', beberapa teguk air, baru sholat maghrib dulu. Ambil kurma 2-3 butir, minum teh hangat, minum sirup, air putih, habis itu sudah sholat maghrib dulu. Jangan baru buka puasa sudah nasi goreng, ayam goreng, maka akhirnya lewat setengah jam, lewat sholat berjamaah hanya untuk buka puasa. Ini sayang sekali. Dan juga perut kita kaget, sekian jam kita nggak makan. Coba praktekin ini, sederhana jadi lebih ringan. Sholat maghribnya juga tepat waktu, pulang baru kita makan. Gitu kan? Allahu a'lam. Ya. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Lalu selanjutnya tadi Antum juga sempat membahasakan Ustaz, di bulan Ramadan sendiri itu kita juga dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Nah mungkin ada pertanyaan juga Ustaz, tentang membaca Al-Quran ini sendiri di bulan Ramadan, itu apakah lebih utama kita membacanya dengan cepat untuk mengejar supaya kita khatam Al-Quran atau kita membacanya dengan tadabur Ustaz? Mana yang lebih utama Ustaz? Khatam, tetap mengkhatamnya. Tapi kan seorang muslim bisa membagi ya. Waktu antum kan banyak sekali. Begini aja supaya lebih simpel. Gunakan aja habis sholat 5 waktu. 10 menit aja. Habis sholat subuh 10 menit baca Al-Quran. 10 menit dapat berapa lembar ya itu aja. 1 lembar, setengah lembar nggak apa-apa. 10 menit biasanya itu kalau normal orang bacanya bagus mungkin bisa 2-3 lembar gitu ya. Dia baca. Nanti habis duhur, tadabbur. Tadabbur ini memang pilih tadi saya bilang surah yang paling mengkritik buat kita. Perempuan-perempuan akhwat misalnya mau baca surah An-Nisa. Nah, tentang wanita. Ada surah Maryam. Kenapa namanya Maryam ditulis seorang wanita, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Mungkin kita mau baca tentang nabi-nabi. Ada surah Al-Anbiya gabungan. Ada surah nabi-nabi namanya. Nah, surah Hud, surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, ya, surah Yunus, surah Muhammad alaihissalam. Ada nama-nama nabi. Ada hari kiamat, ada surah Zalzalah, ada surah Al-Qiyamah. Gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita ambil. Pilih surah salah satu surah itu. Kalau mau lebih gampang sih saran saya kalau yang pemula mulai dari juz 30 aja. Coba tadabburi arti dan makna surah An-Nas. Gitu. Itu aja habis sholat duhur.
Maksimal 10 menit. An-Nas itu sebab turunnya apa, arti-artinya apa, pendapat ulama tentang masalah surah An-Nas. Oh sekarang gampang banget itu. Ketik di Google, ChatGPT juga gampang sekali. Banyak sekali yang bisa memberikan keterangan. Ceramah-ceramah di Instagram, di Facebook, di mana-mana medsosnya tinggal tulis tafsir surah An-Nas keluar tuh. Bisa kita pelajari. Habis asar kembali lagi lanjutin bacaan Al-Quran yang pagi tadi, subuh. Selang-seling kan begitu. Maghrib, ya. Nanti kalau sudah habis buka puasa, karena kita buka puasa dulu, pas ke masjid menjelang Isya, jangan pas azan Isya. Kita ambil waktulah spare 15 menit sebelum azan Isya sudah ke masjid. Sholat sunnah tahiyat masjid kita sudah bisa baca lagi Al-Quran, tadabbur. Jadi baca tadabbur itu bagus banget. Mau lebih sempurna, dibagi lagi. Misalnya habis subuh baca Quran, habis duhur tadabbur, habis asar hafal Quran. Kalau ini dibaca 10 menit, tadabbur 10 menit, hafalan 10 menit. Berapa aja dapatnya? Hafal cuma dapat 2 ayat gak apa-apa. Tapi setiap hari. Karena kalau setiap hari 2 ayat, kali 30 hari, berapa ayat? 60 ayat hafalan. 60 ayat itu berarti 2 kali lipat surah Al-Mulk. Al-Mulk 30 ayat. Sudah baik, bertambah hafalan. Masa setiap tahun itu saja terus inna ataina wal asr gitu kan. Coba tambah hafalannya gitu. Iya. Oke, Masya Allah. Berarti intinya bisa kita selang-selingin juga ya Ustaz? Bisa antara tadabbur dengan membaca cepat gitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Lalu selanjutnya tentang bulan Ramadan sendiri itu juga sahur sendiri itu ada keutamaannya. Mungkin kita mengetahui. Namun jika kita mengajarkan tidak sahur Ustaz, apakah ini mengurangi pahala puasa Ustaz? Mungkin kadang kala ada juga orang-orang yang malas untuk sahur biar lanjut aja puasanya gitu Ustaz. Tidak, sahur hukumnya sunnah. Sahur hukumnya sunnah. Namun sunnah pun tetap harus dikerjakan. Sebaiknya dikerjakan, bukan harus, sebaiknya dikerjakan. Karena kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena pada sahur itu ada keberkahan. Dan sama sahur ini, jadi cara makan, pola makan saya itu gini. Buka puasanya ringan, kurma sama air putih, kurma sama teh hangat misalnya atau sirup, sholat maghrib. Habis itu baru makan main course-nya, makan beratnya. Makan berat itu kita buka jendelanya hanya habis maghrib sampai isya. Habis isya maksimal sampai jam 10 malam. Jangan lebih dari itu waktu kita makan berat. Istirahat, sahur makannya ringan lagi, jangan makan berat ini. Ya memang harus begitu. Makanya Nabi SAW bilang, sebaik-baik makanan muslim di buka puasa dan sahur adalah kurma. Makan kurma, ajwa 7 butir. Yang kata Nabi SAW, siapa yang makan ajwa Madinah 7 butir di pagi hari, itu bisa dimakan pada saat sahur gitu ya. Maka dia akan selamat dari segala jenis racun dan sihir. Dan Syekh bin Baz rahimahullah, salah satu ulama Saudi mengatakan, bagi orang yang tidak memiliki ajwa, bisa ganti dengan kurma apa saja. Kurma yang antum mampu, ada kurma-kurma yang murah dijual di swalayan-swalayan, beli aja, makan 7 butir di pagi hari. Saya nggak biasa Ustaz makan kurma banyak 7 butir, di jus. Kan? Di blender buat jadi selai, misalnya diolesin di roti, banyak sekali. Ya, dibuat kolak bisa. Atau apa saja gitu ya. Yang penting usahakan sahurnya jangan berat-berat makannya. Jadi tujuan puasa itu tercapai. Jangan jadikan buka puasa dan sahur ajang balas dendam. Ya. Ini saya sudah sekian jam tidak puasa nih. Saya tidak makan nih. Udah begitu mau buka puasa beli semua warna-warni didapat di jalan. Habis itu makan terlambat sholat maghrib, perutnya sakit, nggak bisa sholat isya, nggak sholat tarawih, bisa saja nggak puasa besok. Padahal tinggal bagaimana memanagenya saja gitu kan. Allah membuat mulut kita kecil. Cuma begini, 1-2 sendok bisa masuk makanan, 3 sendok sudah penuh. Supaya jangan terlalu banyak makan. Makanya diatur, yang penting nutrisinya tepat. Bukan kuantitas, tapi kualitas makanannya. Gitu. Kalau kuantitas itu banyak-banyak untuk apa? Gitu. Ini jadi masalah. Ini yang gemuk-gemuk jangan tersinggung ya. Ya. Karena Umar bin Khattab berkata, Iyakum wal bitnah. Jauhilah kalian perut yang buncit, kata beliau. Obesitas. Karena, kata beliau ada sebabnya. Beliau bilang karena itu akan memberatkan badan, yuthkilul badan. Kemudian ditambah juga dikatakan dan dia memberat atau merusak hati. Yufsidul qalb. Dan beliau mengatakan, dan juga yang ketiga adalah dia akan memberatkan seseorang untuk sholat. Kata beliau begitu, ini kata Umar bin Khattab. Bisa antum tanya, cantik cek di Google perkataan Umar tentang masalah
perut buncit atau obesitas itu. Nah ini Ramadan sebenarnya melatih pola itu, membiasakan kita untuk itu. Jadi sekali lagi tidak penting kuantitasnya, tapi yang penting kualitas makanannya. Iya. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Berarti yang penting itu adalah ketika makan itu seorang muslim kualitasnya, bukan kuantitasnya. Betul. Masya Allah. Lalu selanjutnya Ustaz, masih tentang bulan Ramadan, itu kan ada suatu sunnah juga sholat tarawih Ustaz, sholat tarawih. Itu kira-kira lebih afdol mana Ustaz? Kita mencari masjid yang bacaannya panjang, rakaatnya banyak, dibandingkan dengan masjid yang bacaannya pendek dan rakaatnya sedikit. Mana yang lebih utama Yang Ustaz? kita mampu lah. Kan? Jangan juga saya mau yang panjang, yang lama, tapi nggak mampu. Baru 4 rakaat sudah KO gitu kan. Yang kita mampu saja. La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan das kemampuan. Tapi saran kami, jangan luput hadis tadi yang sempat kita sebutkan. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat berjamaah bersama imamnya sampai imam selesai, maka dia dicatatkan seperti sholat semalam suntuk. Kalau antum niat 11 rakaat, ya cari masjid yang 11 rakaat. Mau sholat lebih panjang 23, ya sholat yang 23. Gak masalah. Gitu kan? Yang mana antum mampu aja. Jangan juga orang misalnya sepanjang tahun ini tidak pernah sholat tahajud, tiba-tiba cari masjid yang 1 malam 1 juz. Ini 2 malam, malam ketiga sudah kapok dia. Lah ya tidak apa-apa. Tapi jangan juga terlalu kurang. Sholat yang 10 menit selesai 11 rakaat gitu kan. Ya, tapi yang sedang lah, yang sedang gitu ya. Omnya sedang, saya juga mengimami kadang-kadang tarawih, kita udah baca panjang itu. Kadang-kadang saya baca semalam 1 juz, itu cuma setengah jam, 35 menit sudah selesai. Cuma begini, kadang-kadang syaitan itu memberatkan kita kalau ibadah. Meringankan kalau urusan dunia apalagi maksiat. Orang kalau di diskotik itu, dari malam habis isya sampai subuh dia tidak capek. Syaitan hiasi supaya dia tidak rasa capek. Tapi kalau sholat tarawih setengah jam, wah itu lama banget imamnya. Masuk di masjid, dia jam digital, durasi iqamah 10 menit lagi. Wah kayak lama banget 10 menit itu. Tapi kalau kita ke restoran favorit kita, mau pesan ini, Pak, Ibu mungkin 20 menit baru jadi. Oh nggak apa-apa, makanan favorit. 20 menit jadi pendek. Karena makanan. Tapi kalau durasi sholat luar biasa, 10 menit itu sebentar. Ini 10 menit lagi syuruk, setan bisikin. Ya tinggalin aja masjid deh. Padahal pahala haji umrah depan mata. Tinggal tunggu sebentar gitu ya. Jadi kita harus melatih diri kita. Mumpung Ramadan setan dibelenggu. Bukan berarti mereka tidak menggoda ya. Karena ada sebuah riwayat mengatakan para setan-setan yang jahat dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Jadi mereka tetap menggoda. Mereka tetap menggoda, tapi mereka tidak sekuat kalau di luar Ramadan. Jadi kalau ada orang di Ramadan aja masih lemah, itu berarti sahibnya syaitan itu. Sahabatnya syaitan udah itu. Karena syaitan lemah aja masih bisa mengganggu dia, gimana? Masya Allah, semoga Allah tidak jadikan kita sahibnya syaitan insya Allah. Oke, selanjutnya Ustaz, mungkin perlu kita bahas juga Ustaz tentang bulan Ramadan sendiri. Tadi Antum juga membahasakan, di bulan Ramadan itu umroh ketika bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa. Itu kira-kira bisa dijelaskan nggak Ustaz? Segimana sih utamanya umroh di bulan Ramadan itu sendiri? Ya Ustaz? sebenarnya umroh secara umum ibadah mulia ya. Dan umroh itu kalau ada yang di sini yang hadir persepsinya selalu umroh itu berhubungan dengan uang saja, itu salah. Umroh itu bermula dari niat dan tekad yang benar kepada Allah. Nanti Allah yang mudahkan. Mayoritas orang yang umroh dan haji itu bukan orang mampu. Umroh bukan orang mampu. Orang yang sudah lama nabung, orang yang diumrahkan atau dibayai orang lain. Terbukti yang ikut paket reguler haji kita lebih banyak daripada yang ikut travel yang mahal. Regulasi pemerintah 92% dari 100% visa Saudi haji itu dikasih ke reguler, 8% yang dikasih ke ONH plus gitu ya. Karena memang orang-orang banyak tidak mampu di sana itu pergi umroh haji. Kenapa? Karena mereka punya tekad, mereka punya niat yang baik. Jadi mulai dari niat dulu. Umroh secara umum adalah ibadah yang mulia. Dan bagi orang yang sudah punya kemampuan fisik dan finansial, itu umroh yang pertama hukumnya wajib menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Selama ini kita selalu dengar umroh itu sunnah ya. Sebenarnya yang pertamanya wajib, sama dengan wajibnya haji kalau punya kemampuan. Dan umroh ini punya keutamaan banyak, di antaranya saja, kalau hadits ini cuma satu saja yang menyebutkan keutamaan umroh sama haji sudah cukup sebenarnya.
Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Rutinkan haji dan umrah itu. Selalu mohon kepada Allah dan selalu berniat untuk mengulang-ulanginya. Haji dan umrah, dari haji ke umrah, umrah ke haji ke haji, umrah ke umrah. Ulang-ulangin terus. Karena keduanya, fa'innahuma yanfi'anil faqr wal dhunub. Keduanya akan menghilangkan dan mengikis habis dosa-dosa dan kefakiran. Kama yanfiru khabathal hadidi wal zahabi wal fidda. Sebagaimana pandai besi menghilangkan karat dari besi, emas dan perak. Jadi memang manfaatnya besar sekali, menghilangkan kemiskinan. Tidak ada orang yang bolak-balik umrah haji itu miskin. Dengan izin Allah SWT. Juga dosa-dosanya dibersihkan. Nah khusus umrah, kalau anda punya kesempatan umrah sekali seumur hidup, maka kami sarankan dikerjakan di Ramadan. Sekali setahun, kerjakan di Ramadan. Kalau setahun beberapa kali, Ramadan tetap ada, bulan lain silakan dipilih. Karena umrah Ramadan adalah umrah yang paling afdal. Tadi sudah sempat kita singgung di pembukaan kita. Kata Nabi SAW, umrah fi Ramadan ta'dilu hujjatan ma'i. Atau hajjatan ma'i. Umrah Ramadan pahalanya sama dengan haji bersamaku, kata Nabi. Haji bersama Nabi SAW. Ada seorang wanita di masa Nabi SAW. Beliau belum sempat pergi haji karena suaminya pergi dan biayanya tidak cukup. Maka kata Nabi SAW kepada wanita tersebut, kalau tiba Ramadan nanti umrahlah. Karena umrah Ramadan sama dengan pahala haji. Ya. Masya Allah. Jadi memang kalau ada rezeki untuk umroh sekali setahun, utamakan di bulan Ramadan, Ustaz. Masya Allah. Selanjutnya kita ingin berbicara juga Ustaz tentang bulan Ramadan ini sendiri. Ada satu momentum yang paling kita tunggu Ustaz. Itu di 10 malam terakhir. Namanya malam Lailatul Qadar. Nah, sebenarnya di malam Lailatul Qadar ini sendiri apa sih keistimewaannya Ustaz? Lalu apa sih yang harus kita lakukan selama 10 malam terakhir ini untuk mencapai malam tersebut Ustaz? Al-Qadar itu artinya kemuliaan. Laila malam. Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Allah muliakan malam itu setahun sekali, hanya semalam saja. Dan pastikan semua orang yang masih hidup pasti melaluinya. Cuma siapa yang mendapat taufik beribadah di waktu itu. Ya, karena misalnya dia terjadi di malam 27, sementara kita masih hidup pada waktu itu, kita pasti melewatinya berarti. Tapi siapa yang dapat taufik dari Allah untuk mengerjakan ibadah? Kebanyakan orang 10 terakhir menghabiskan waktunya di pasar, di mall gitu ya. Sayang sekali. Ada juga orang yang memaksimalkan dengan i'tikaf, mengikat diri di masjid, atau minimal memang hadir di masjid untuk mengerjakan sholat tarawih kalau nggak bisa nginap di masjid gitu ya, dan memperbanyak amal-amal saleh. Sebagaimana Allah sebutkan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik, bukan seperti ya, lebih baik. Lebih baik dari 1000 bulan. Bukan seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung ke tahun sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Jadi kalau orang pas kena Lailatul Qadar dan dia berputar di malam-malam ganjil, di 10 terakhir Ramadan bisa malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Maka kalau dia dapat malam itu dan dia sempat mengucapkan subhanallah sekali. Misal subhanallah dia berzikir atau Allahu Akbar atau astagfirullah atau dia sedekah 10.000 rupiah. Semua itu pahalanya lebih baik daripada dia mengerjakannya 1000 bulan. Atau 83 tahun plus 4 bulan. Ya, ini besar sekali pahalanya. Oleh karena itu jangan menghabiskan waktu 10 terakhir kecuali di masjid, ibadah. Dan yang paling afdal pada malam itu adalah salat malam, salat tahajudnya. Makanya kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau kita akumulasi, karena memang kan pahala yang kita terima nanti sama dosa ini kan akumulatif ya. Diakumulasi nanti. Misalnya hidup kita 70 tahun. Nanti di akhirat di timbangan amal itu kita akan terima amal kita selama lama kita lakukan itu. Misalnya 70 tahun itu selain umur balik. Dengan balik mungkin 15 tahun berarti 85 tahun umur kita. 70 tahun kita ibadah. Akumulasi semuanya. Semuanya sholat diakumulasi, puasa diakumulasi. Jadi akumulatif gitu ya. Semuanya. Sebagaimana juga dosa. Selama tidak taubat dia akan akumulasi semua. Memberatkan timbangan dosa nanti pada hari kiamat. Jadi kita harus berpikir teman-teman sekalian, umur kita ini sangat terbatas. Kalau dibandingkan umat-umat sebelum kita, Nabi Nuh itu umatnya rata-rata umurnya antara 900 sampai 1500 tahun. Kalau seseorang di antara mereka hidup 1000 tahun misalnya dan beribadah kepada Allah, sementara umur kita, umur umat Muhammad SAW ini
Ya kata Nabi SAW, umur umatku hanya 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui itu. Maka Allah menyiapkan buat umat ini seperti malam Lailatul Qadar diantaranya. Seperti sholat di Masjid Haram di Mekah, ya itu bisa dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Di Madinah 1.000, itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah dikali 25. Berarti di Mekah sama dan 2,5 juta pahala sholat. Di Madinah itu 25.000 sholat misalnya. Nah ini ada waktu dan tempat yang dilipat gandakan. Di antara Lailatul Qadar. Jadi kalau kita misalnya dapat nih, sudah 10 tahun berturut-turut kita selalu i'tikaf atau kita selalu coba kejar malam-malam ganjil. Kan tadi saya bilang kita pasti semua melaluinya ya. Tinggal siapa yang beribadah di waktu itu. Anggap kita sudah beribadah nih, sholat tarawih aja misalnya. Maka 10 tahun ini berarti kita sama dengan sholat malam 83 tahun plus 4 bulan kali 10. Berarti 834 tahun. Itu kan berarti seperti kita meringkas umur kita. Yang cuma 60-70 kita bisa dapat 800 tahun ibadah. Itu kalau 10 tahun. Kalau orang dapat 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Ada orang Masya Allah dari kecil sudah dibawa orang tuanya untuk itikaf. Mengenal Lailatul Qadar, dia bawa sampai dia tua. Berapa tahun dia dapat Lailatul Qadar. Belum kalau dia lagi Allah mudahkan dari rezeki bisa menghabiskan di Mekah. Itu luar biasa itu. Makanya salat yang paling afdal di Lailatul Qadar salat di Mekah. Di Masjidil Haram. Diambil daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah di medan perang, di medan jihad bersama kaum muslimin dan ada satu murid dia bernama Mujahid. Mujahid ini menemani Abu Hurairah. Waktu mereka ada di pesisir pantai, kemudian pasukan musuh terdengar datang, pasukan muslimin mulai mencar untuk mencari tempat berlindung. Abu Hurairah tetap di situ. Dia tidak bergerak. Muridnya Mujahid mengatakan, wahai Abu Hurairah, orang semua sudah cari tempat perlindungan, kenapa anda masih di sini? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sesaat di medan perang seperti ini, sesaat saja. Saya akan pergi habis ini, tapi sesaat saya tinggal begini, itu lebih baik daripada salat malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Di medan jihad lebih afdal daripada itu. Kalau ada yang tanya, Ustaz ada enggak amal lebih baik dikerjakan daripada sholat malam Lailatul Qadar? Ada. Anda sedang berada di medan perang, medan jihad. Tetapi dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya Abu Hurairah atau Nabi SAW menyebutkan bahwasanya sholat malam Lailatul Qadar itu paling afdal dan lebih afdal lagi dikerjakan di Mekah. Ustaz saya enggak punya kemampuan. Innamal a'malu binniyat. Niatkan dalam hati. Ya Allah, saya pengen sekali sholat Lailatul Qadar di Mekah. Tapi karena hambamu belum ada rezeki, maka berikan hambamu pahalanya misalnya. Bisa saja. Karena kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'mala kutiba lahu hasanatun kamil. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan baik dan dia belum mengerjakan, dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Niat saja, gitu kan. Fa in amilaha, kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan, kutiba lahu asyru adhafiha, dicatatkan baginya 10 kali lipat, ila sab'amiyah difin ila adhafin katsira. Sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Jadi kita dengan niat bisa dapat gitu ya. Allahu a'lam. Oke, baik, Masya Allah. Syukran Ustaz. Mungkin sekitar 2 pertanyaan lagi sebelum kita menutup sesi kita pada sore hari ini Ustaz. Dan selanjutnya berarti masih terkait sedikit tentang Lailatul Qadar Ustaz. Berarti bagi teman-teman kita yang mungkin ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak yang sedang bekerja di luar ya Ustaz. Yang mungkin mereka tidak memungkinkan untuk beritikaf selama 10 malam terakhir ini, apakah memungkinkan juga untuk mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Tentu saja. Orang dapat Lailatul Qadar tidak harus di masjid. Di rumah juga dapat. Ya kan? Intinya semua amal soleh yang kita kerjakan di malam itu, ya sholatnya, ya zikirnya, ya sedekahnya, ya silaturahim keluarganya, ya apalah nasihat yang baik, majelis ilmu, semua itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, semuanya, apa saja amal soleh yang kita kerjakan. Oleh karena itu malam-malam ini malam yang sangat mahal ya. Usahakan baju-baju lebarannya dibeli dari sekarang. Ya. Tukang jahit juga masih banyak kosong gitu ya. Jangan 10 terakhir sayang sekali ini ya. Ya. Oke, Teh. Mungkin satu pertanyaan terakhir lagi Ustaz karena sudah mau masuk waktu azan maghrib insyaallah. Pertanyaan terakhir ini, jadi mungkin ada suatu hadis ataupun dalil mengatakan rugilah orang yang lewat bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni oleh Allah. Mungkin terkait hal ini sendiri,
Kenapa sih hal seperti ini bisa terjadi Ustadz, dan apa sih upaya kita supaya kita bisa terhindar dari hal seperti ini? Dan mungkin ada satu tambahan Ustadz, bagaimana sih indikatornya yang mengatakan, yang mungkin memberi sinyal kalau kita itu benar-benar sudah diampuni oleh Allah selama bulan Ramadan Ustadz? Jadi hadisnya begini, kata Nabi SAW, sungguh celaka seseorang yang mendengarkan namaku disebutkan, kemudian dia belum membaca salawat kepadaku. Dan sungguh celaka seseorang yang mendapatkan Ramadan, lalu Ramadan itu berlalu tanpa dia diampuni. Dan sungguh celaka dan terhina seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam kondisi masih hidup dan tua, dan tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Nah, yang dimaksud dengan potongan tengah-tengah hadits ini, dan sungguh celaka orang yang mendapatkan Ramadan lalu berlalu dan dia belum diampuni, maksudnya orang yang menyia-nyiakan Ramadan. Dia enggak maksimal dalam ibadah, dia tidak maksimal dalam taubat. Ya dia lalui Ramadan begitu-begitu saja, kayak tidak ada maknanya gitu ya. Dia puasa juga karena terpaksa, ya, dia tidak pernah jaga. Ada orang puasa tapi tidak jaga sholatnya. Ada orang puasa tapi tetap masa nonton yang haram, dengar yang haram. Orang seperti ini sayang banget. Artinya Ramadan sampai pergi, dia nggak dapat keutamaan Ramadan itu. Di antaranya pengampunan dosa, itu yang dimaksud. Kalau dari mana kita tahu Allah sudah mengampuni kita? Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, salah satu tanda taubat seorang hamba diterima adalah kalau hamba itu setelah taubat dia sibuk dengan amal saleh. Kalau dia tersibukkan dengan amal saleh setelah dia bertaubat, berarti itu tanda taubatnya diterima. Tapi kalau dia tetap berbuat dosa, berarti dia belum maksimal dalam bertobat, berarti belum diterima taubatnya. Allahu a'lam. Oke, Masya Allah. Insya Allah semua materi kita pada hari ini sudah selesai Ustadz. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kita pada sore hari ini, apakah Antum ingin menyampaikan mungkin beberapa nasihat kecil untuk mengakhiri sesi kita pada sore ini Ustadz? Silakan. Sudah banyak nasihat tadi ya. Jangan tambah lagi. Oke. Yang jelas, kalau ada saran dari saya, buat diri saya dulu baru teman-teman sekalian, maksimalkan waktu kita yang tersisa. Kita nggak pernah tahu sampai kapan ajal, ya. Dan jangan pernah selalu terbawa angan-angan, oh saya masih muda, saya masih sehat, belum keriput, belum ubanan, belum sakit. Selalu begitu, akhirnya kita lalaikan ibadah. Jadi maksimalkan, ya, selama kita bisa beribadah. Satu perbuatan ibadah itu sudah sangat berharga di hari kiamat. Andai saja detik ini ada orang dari kuburan dibangunkan, Allah keluarkan dari kuburan, lalu diizinkan dia untuk cerita sama kita, maka dia akan mengatakan beramallah. Cuma diizinkan menyampaikan, dia tidak diizinkan beramal, dia hanya mengatakan beramal lah. Gitu. Pasti dia begitu. Atau kalau dia dihidupkan, bisa dikasih waktu 5 menit. Kira-kira menurut antum ini, orang yang mati itu akan buat apa selama 5 menit? Apakah dia akan mencari lagi makanan favoritnya? Dia akan kumpul lagi sama istri atau suaminya? Dia mau bagi belanja lagi di mall? Dia mau meeting lagi yang miliaran? Dia berharap 5 menit itu taubat kepada Allah atau mengerjakan ibadah yang maksimal dia bisa kerjakan. Nah sebenarnya kita tidak harus tunggu jadi jenazah baru dibangkitkan. Mumpung masih hidup. Maksimalkan. Kami cuma bisa datang berceramah seperti ini. Bapak Ibu, keputusan di tangan Anda masing-masing. Tentukan dan selamatkan diri Anda sebelum terlambat. Beramallah. Ya, karena kita akan dibalas sesuai dengan amal kita masing-masing. Tidak mungkin kita akan mengambil amal orang lain. Tidak mungkin orang tua kita rajin lalu kita yang dapat amalnya. Gitu kan? Itu nggak mungkin. Kecuali orang tua memanggil anaknya iya. Tetapi kita perlu garis bawahi bahwasanya ada peringatan yang baik dari seorang ulama sebagai penutup. Dalam syair dikatakan begini, laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kada. Bukanlah anak muda yang cerdas yang mengatakan dulu ayahku begini dan begitu. Ayahku itu, abiku itu penghafal Quran. Ibuku itu tiap hari Senin puasa Senin Kamis. Ayahku itu suka sedekah. Ibuku itu suka silaturahim keluarga. Itu ayah dan ibumu. Kamu bagaimana? Makanya penyair ini mengatakan, bukan seorang anak muda yang cerdas yang mengatakan dulu orang tuaku, ayahku begini dan begitu. Walakinal fata man yaqulu ha anadha. Tapi seorang anak muda yang cerdas yang mengatakan ini loh saya. Tunjukkan amal kita sendiri. Kita yang bisa menentukan dan memberatkan timbangan amal kita supaya bisa masuk ke surga. Kita juga yang bisa menentukan jalan kita ke neraka dengan memberatkan timbangan dosa kita. Allahu a'lam. Orang benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari kami mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.